Shalom, selamat siang saudaraku semuanya dimanapun sekarang berada. Marilah kita saat ini bersyukur kepada Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan karena hanya Engkau Tuhan yang dapat mengenal kami. Karena Engkau pencipta kami Tuhan. Engkaulah yang mengisi kehidupan kami Yesus. Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Yang terakhir, dengan segenap hati kita mau katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
kasih-Mu. Tinggal dalam-Mu Tuhan, itu yang membuat kami aman. Hanya Engkau yang mengetahui setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Engkau mengerti kami, Engkau mengerti kami, karena Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan jiwa kami, seluruh kehidupan kami, hanya padamu Yesus. Engkau Tuhan yang mengetahui pribadi kami. Tiada lain, tiada siapapun orang yang dapat mengerti lebih dalam kami, pribadi kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui semuanya ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan Engkau tahu Tuhan. Dan maka dari itu Tuhan, ampuni setiap dosa yang kami lakukan Tuhan, karena Engkau pasti mengetahuinya Tuhan. Dan biarlah kami terbuka terhadap apapun yang kami lakukan. Mungkin kami tidak bisa terbuka dengan manusia, tapi kami ingin mengatakan semuanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau menerima kami apa adanya. Dan terima kasih Yesus, firman-Mu hari ini biarlah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu disampaikan dan kami membuka hati kami, sehingga kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang semuanya, shalom, dan kita diberkati Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan kepada kita, segala nafas, segala mungkin keberatan yang sudah diangkat oleh Tuhan, ataupun persoalan pergumulan yang sudah diselesaikan bersama Tuhan. Kita patut bersyukur atas semuanya itu. Dan tidak semua orang mungkin melewati persoalan, pergumulan, atau masih sekarang masih menghadapi persoalan tersebut. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan segala apapun yang kita lakukan. Karena Dia tahu, Dia mengerti, Dia hanya pribadi yang mengerti kita. Dan hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan semuanya. Dan hari ini kita bersyukur, kita mau belajar bahwa kasih Allah, kasih Tuhan itu seperti kasih Bapa. Dan kita tahu bagaimana seharusnya Bapa kepada anaknya. Pasti yang namanya Bapa itu sangat sayang kepada anak-anaknya, sangat mencintai anaknya, sangat merawat anaknya. Dan kita tahu bahwa belakangan ini mungkin teman-teman atau saudara-saudara pasti sudah tahu kejadian yang sungguh tidak mengenakan hati kita. Kita juga ikut kehilangan. Kita juga ikut merasa sedih bahwa Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, kehilangan anaknya. Dan dalam arti kehilangan anaknya, pada waktu itu terbawa arus sungai dan akhirnya tidak diketemukan sampai sekarang. Dan akhirnya keluarga mengikhlaskan bahwa anaknya sudah meninggal, tetapi jasadnya masih belum diketemukan sampai sekarang. Dan kita harus berdoa, dan kita mau terus berdoa supaya keluarga Bapak Ridwan Kamil ini diberi kekuatan senantiasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan tahu, kita juga mau mendoakan bahwa seorang bapak bila kehilangan anaknya itu pasti akan sangat terasa sedih. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Bapak Ridwan Kamil sekarang ini. Apabila saya
posisi Pak Ridwan Kamil, mungkin saya tidak setegar Bapak Ridwan Kamil ya. Tetapi kita mau belajar saat ini bahwa segala hal sesuatu di dunia ini tidaklah abadi. Dan kita tahu bahwa semua yang diberikan Tuhan di dalam dunia ini adalah titipan. Betul kata Bapak Ridwan Kamil, juga pernah diwawancarai di podcast Denny Sumargo ya, bahwa anak itu hanya titipan dari Tuhan, dan apapun yang Tuhan lakukan kepada anak kita mungkin diambil oleh Tuhan, atau mungkin mendapat kesuksesan apapun, itu adalah biarlah kehendak Tuhan. Seperti saya juga memberi anak saya adalah Sionatan. Itu adalah artinya hadiah dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Dan kami, saya dan istri percaya bahwa juga anak itu adalah titipan dari Tuhan. Tidak semestinya jikalau itu titipan dari Tuhan, kita menyia-nyiakan. Kita pasti merawatnya dengan baik, kita pasti mendidiknya dengan baik, kita pasti memberikan suatu hal yang baik untuk anak kita, supaya saat besar nanti jika Tuhan beri kesempatan, beri umur panjang, biarlah dia menjadi anak yang baik. Siapapun saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengar, bahwa kasih Bapa itu adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak pernah meminta imbalan. Saya membesarkan anak saya besok mungkin kalau dia sudah besar, sudah mempunyai keluarga, atau mungkin dia sudah bekerja, saya tidak akan hitung-hitungan kepada anak saya. Dan anak saya mungkin lupa atas perjuangan bapak dan ibunya. Kami tidak akan pernah mengungkit-ungkitnya, karena itu memang kewajiban seorang orang tua, seorang bapak untuk mengurus anaknya, untuk mendidik anaknya. Dan yang pasti seorang bapak itu tulus melakukan semuanya itu, karena tahu benar bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Kasih bapa kepada anaknya itu digambarkan juga di dalam kasih Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, yaitu kita. Tuhan Yesus menggambarkan keluarga untuk supaya kita tahu bahwa perumpamaan yang paling mendekati, perumpamaan yang paling mungkin Tuhan gampang diperlihatkan, yaitu hubungan keluarga, yaitu antara anak dan bapa. Tuhan tahu bahwa seorang bapa itu pasti mengasihi, pasti merawat, seperti juga Tuhan Yesus mengasihi kita seperti anak-anaknya. Kita mau buka di dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berkata, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilan bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Tuhan akan sayang kepada anak-anaknya. Tuhan akan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Takut bukan berarti seperti takut kepada hantu, mungkin takut kepada mara bahaya, mungkin, atau takut kepada mungkin kita membuat kesalahan. Bukan seperti itu. Takut yaitu kita takut bahwa Allah itu meninggalkan kita. Kita takut akan jikalau kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan menjadi tidak berkenan kepada kita.
Orang yang takut kepada Tuhan bukannya takut benar-benar perasaan yang mencekram, menyeramkan, tetapi takut yang benar-benar tulus, takut yang benar-benar tahu akan kasih Tuhan, takut yang tahu akan perintah Tuhan harus dijalankan, bukan takut yang menyeramkan, bukan takut yang dalam arti kita takut melakukan kesalahan. Tuhan tahu seberapa kuat anak-anaknya menghadapi keadaan yang ada di dalam dunia ini. Kita ini adalah dibuat dari debu. Jika kita flashback jauh ke dalam kitab Kejadian, bahwa kita diciptakan dari debu tanah. Kita tuh sangat lemah. Maka dari itu Tuhan tuh tahu bahwa kita tuh sangat lemah, tetapi terkadang kita sok kuat menghadapi kenyataan yang ada di dalam dunia. Kita memakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin itu adalah sudah mentok, atau mungkin persoalan itu besar. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin kita meremehkan Tuhan dengan mungkin permasalahan yang kecil kita bisa melakukannya, kita bisa menyelesaikannya. Jadi kita menyepelekan Tuhan. Apapun permasalahannya, kecil, besar, apapun keadaan kita, kecil mungkin keadaan kita lagi sukacita, duka cita, biarlah kita berjalan bersama Tuhan. Dikatakan juga bahwa kehidupan manusia itu seperti rumput dan seperti bunga yang ada di padang gurun. Jikalau bunga dan rumput yang ada di taman itu dipelihara, dikasih pupuk, dikasih mungkin air, dikasih perawatan yang bagus oleh penjaga taman. Tetapi jikalau rumput atau bunga yang ada di padang gurun, pastilah tidak lama tumbuhnya. Air aja kurang. Siapa yang mau merawat? Dikatakan bahwa coba ada angin saja yang melintasi, wush gitu, udah pasti langsung hilang karena tidak ada kekuatan di dalamnya. Akar-akar yang di dalam padang pasir pasti dia akan bisa kokoh karena tidak ada yang merawat, karena tidak ada yang memberi pupuk, tidak ada yang memberi air. Kita tuh sangat lemah sekali. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah tinggal, tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan dia. Kita, kasih Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Asal kita apa? Kita takut kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan merasa kita mempunyai kepintaran, kita mempunyai kehebatan, mungkin melebihi daripada orang lain. Kita mempunyai IQ yang tinggi sehingga bisa menyelesaikan persoalan dengan gampang. Orang yang sombong, Tuhan tidak suka dan pastinya nanti akan direndahkan oleh Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang kepada orang yang rendah hati, walaupun dia mungkin berada ataupun dia mungkin orang yang pintar. Jikalau dia rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan orang di sekitarnya, Tuhan akan sangat sayang kepada dia. Plus apalagi kalau dia melayani Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, itu tidak mungkin tidak akan melayani Tuhan. Pasti akan melayani Tuhan karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi bilang, melayani bukan hanya di mimbar ataupun seperti saya berkhotbah sekarang ini, tetapi melayani bisa dimanapun kalian lakukan, di tempat pekerjaan kalian, di aktivitas kalian, mungkin di sekolah saudara-saudara, di pelayanan, di hubungan keluarga. Itu sangat butuh gambar Allah di dalam diri kalian. Hati-hati jikalau bertindak
Hati-hati jika kalau kita berbuat, karena gambar Allah ada di dalam diri kita loh. Maka dari itu, mari saat ini kita mau bertekun di dalam pengajarannya. Kita mau takut akan Dia. Bukan takut, sekali lagi, bukan hal yang menyeramkan ya, bukan. Tetapi takut bahwa tahu jikalau saya, jikalau aku, jikalau saudara-saudara tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan apa yang disampaikan di firman Tuhan, kita akan melewati yang namanya penghukuman kekal. Kita tahu Tuhan adalah seorang pribadi yang penuh kasih, tetapi jangan lupa juga Tuhan juga mempunyai murka terhadap orang-orang yang fasik, terhadap orang-orang yang tidak mematuhi perintah Tuhan, terhadap orang-orang yang sombong, terhadap orang-orang yang tinggi hati. Tuhan tidak menyukai. Maka dari itu, jika kita takut akan Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, anak cucu kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sampai ke anak cucu kita akan dilindungi oleh Tuhan, karena Tuhan berjanji kepada saya dan kepada saudara. Biarlah kasih Bapa ada di dalam kita. Kasih Yesus ada di dalam diri kita. Kita tahu bahwa seorang Bapa pasti akan mengasihi dengan tulus hati. Seorang Bapa akan merawat, seorang Bapa akan memperhatikan jikalau anaknya sudah melenceng dari jalan yang seharusnya dilalui. Seorang Bapa pasti akan tidak pernah melewatkan sorot matanya sedetik pun kepada anaknya yang saat ini yang akan hidup di dalam dunia, yang akan menjalani kerasnya dunia saat ini. Percayalah, Tuhan akan selalu bersama saudara-saudara, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami belajar untuk takut, untuk respect, untuk menghargai, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, mengerti akan peraturan-peraturan-Mu, mengerti akan firman-Mu, sehingga Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak meminta apapun saat Engkau mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu ada bagi kami. Tetapi jikalau Engkau tidak memberikan peraturan, jikalau Engkau tidak memberikan batasan, hidup kami akan kacau. Dan saat hidup kami kacau, kami tidak tahu arah tujuan, visi misi kami tidak terarah, maka hidup kami sia-sia, dan kesia-siaan itu akan berujung ke penghukuman kekal. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami tetap terus belajar akan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah seorang Bapa, Engkau seorang Yesus, Engkau seorang Allah yang akan selalu berada bersama kami. Terima kasih, kami percaya, dan kami percaya akan perjanjian-Mu, perjanjian yang Engkau akan berikan kepada kami, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan terima kasih Yesus, kami bersyukur buat persekutuan siang hari ini. Kami percaya biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang. Semoga teman-teman diberkati atas apa yang firman hari ini sampaikan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.